Untuk praktikum sistem informasi geografis, di sini khusus kelompok 3 saya yang mengampu. Di sini saya Siti Asmiatun akan mengampu sampai dengan nanti praktikum yang terakhir. Nah, sama seperti yang kelompok-kelompok yang lain, sebelum kita memulai praktikum, di sini di e-learning sudah disiapkan persiapannya mengenai yang akan kita gunakan untuk praktikum. Nah, di sini sudah ada link master. Kalau kita klik di sini akan masuk ke dalam drive. Di dalam drive praktikum itu ada beberapa yang akan kita pakai, di mana yang pertama itu sebentar. Yang satu berarti yang ini ya, yang link master ini. Nah, yang pertama itu adalah peta batas administrasi. Ini kita bisa download. Yang kedua ada Quantum GIS, yang dimana nanti ini software yang kita pakai untuk praktikum. Nah, ini silakan nanti bisa di-download dulu untuk peta batas administrasi yang nanti akan kita jadikan bahan praktek. Kemudian setelah kita download, di sebelumnya tadi juga ada sebuah modul ya. Ini yang di bagian link atas ini ya, link atas itu ada modul ini silakan nanti bisa di-download. Ini yang modul yang full, tapi kalau ingin yang per bagian biar tidak pusing, nanti bisa dicari di bagian per part atau per session praktikumnya. Nah, di dalam modul tersebut kita akan belajar mengenai sebentar. Nah, di dalam modul ini yang sudah dibuat oleh Pak Agusta, itu kita akan belajar yang pertama mempraktikkan tentang georeferencing, di mana nanti georeferencing ini kita dapat membuat mendigitasi dari peta yang sudah kita siapkan di dalam drive. Nah, peta yang akan kita digitasi itu adalah peta batas administrasi Kota Semarang. Nah, georeferencing itu apa? Georeferencing itu adalah proses untuk menetapkan koordinat di dunia nyata untuk setiap pixel pada layer. Jadi nanti di sini kan yang akan kita digitasikan itu sebuah foto yang berformat JPG, di mana nanti format JPG ini nanti akan kita jadikan peta di dalam menggunakan Quantum GIS tadi, software Quantum GIS. Nah, untuk mempetakan sebuah foto itu kita perlu georeferencing. Ini artinya kita perlu menetapkan koordinat seperti yang ada di dunia nyata. Nah, di sini untuk melakukan georeferencing kita harus menginstal dulu aplikasi Quantum GIS yang sudah disiapkan di dalam folder e-learning tadi. Oke, kita langsung buka saja Quantum GIS-nya. Di sini yang dipakai 2.18 ya versinya. Nah, ini untuk percobaan pertama kita pilih menu New. Kita membuat project baru. Pilih menu Project dan New, dan di sini adalah halaman utama dalam mengediting pembuatan georeferencing tadi. Ini juga ada beberapa menu toolbar yang di atas, ada Save, ada New, ada buka folder, ada Zoom in, Zoom out dan sebagainya, yang bisa mempermudah kita dalam mengediting peta. Terus di samping itu ada juga toolbar vertikal, ada raster dan sebagainya, itu nanti bisa untuk editing. Nah, ini untuk praktikumnya kita cek dulu apakah kita sudah menggunakan plugin georeference di menu raster atau belum. Kalau belum, nanti kita langsung install. Nah, di sini ada menu raster, terus subnya ada georeferencer. Kita pilih menu georeferencer untuk memulai membuat georeferencing. Kemudian di sini muncul Windows baru, di mana Windows ini nanti kita pilih dulu
raster yang akan kita buat. Open raster ya, kita pilih open raster. Oke, kita pilih dulu. Nah, ini kita pilih image yang sudah kita download tadi, peta administrasi Kota Semarang yang akan kita jadikan digitasi ya menggunakan Quantum GIS. Ini kita pilih yang JPG saja, dan saya akan membuat folder baru karena nanti ketika sudah digitasi nanti akan muncul dua file ini di bawahnya, ini points dengan points sama TIFF. Tipe point sama TIFF itu akan muncul otomatis, jadi biar nggak campur saya letakkan di folder baru saja. Oke, kita open. Nah, di sini muncul apa namanya? Di sini muncul Windows baru Geography Reference. Nah, kalau kita lihat di peta administrasi itu dia menggunakan koordinat UTM ya, menggunakan koordinat UTM zone 49. Jadi nanti kita tentukan titik koordinatnya sesuai dengan peta yang sudah kita tentukan, yang sudah ditentukan ini ya, sudah jadi. Nah, ini juga di bagian pojok atas itu juga ada sebuah titik jarak ya. Biasanya ini di sini kalau kita lihat menggunakan maps itu pakai decimal degree ya, tapi kalau UTM itu pakainya meter. Nah, kita cari di sini titik UTM. Nah, ini untuk Quantum GIS itu ada dua koordinat pilihan, ada koordinat geografik koordinat sistem sama ada koordinat project koordinat sistem. Kalau geografik biasanya untuk koordinat berjenis decimal degree yang biasanya kita bisa lihat pakai Google Maps. Tapi di situ ada kelemahan kalau kita pakai decimal degree karena kita tidak bisa menghitung jarak antar wilayah. Makanya untuk peta yang akan kita buat ini menggunakan project koordinat sistem. Nah, salah satunya project koordinat sistem itu banyak jenisnya. Salah satunya itu adalah berjenis UTM zone. Karena kita kan yang akan kita tampilkan kan peta Jawa Tengah. Jadi setiap zona, setiap daerah itu memiliki kode-kode zona tertentu. Nah, untuk Jawa Tengah itu kodenya zona 49. Kita cari dulu. Kita langsung cari menggunakan filter, ketikkan ZTM zona 49. Nanti akan muncul dan dipilih. Ya Allah, Mbak, iki apa? Kalau sudah dipilih, langsung pilih OK. Oke, untuk penentuan koordinat sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan menandai ya. Kita akan menandai peta. Kita bisa pakai tools tangan yang ada handnya ini untuk menggeser-geser peta. Nah, di pojok itu ada titik-titik koordinat. Kita akan menandai sesuai dengan titik koordinat yang sudah ada di peta dengan menggunakan add point. Kita klik add point-nya dan pas tanda plusnya itu dipaskan dengan tanda plus yang ada di gambar peta. Kalau sudah pas, langsung nanti akan muncul enter titik koordinatnya sesuai dengan yang ada di map peta. X-nya 445.000. Kemudian Y-nya 923.500. Klik OK.
Nanti akan muncul di bawah titik koordinat yang sudah kita tandai tadi. Selanjutnya di titik berikutnya kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah. Oke, kita zoom dulu. Ini di bagian bawah ada satu titik lagi yang perlu kita tandai. Kita klik plus, add point ya. Terus letakkan tanda plus. Kita isikan koordinatnya. Yang X-nya 445.000. Kemudian yang Y-nya 92150.000. Terus klik OK, geser lagi bagian kanan kiri, bagian kiri, kita add point lagi. Ini yang akan kita tandain titik koordinatnya. Oke, terus kita isikan titik koordinat untuk X-nya 420.000, untuk Y-nya 92150.000. Kita OK lagi. Nah, ini yang terakhir, karena harus 4 titik dan 4 titik ini harus simetris di pojok-pojok gitu ya. Ini nah, kalau nggak simetris nanti jadi miring kan, kalau ditaruh di sini miring jadinya. Nah, oke, untuk itu kita add point yang bagian pojok atas yang sebelah kiri sekarang. X-nya 420.000, Y-nya 92350.000. Langsung klik OK. Nah, ini kita sudah selesai menentukan titik koordinat di 4 sisi. Ini sesuai dengan yang ada di modul. Menentukan koordinat referensinya, terus menentukan titik poin koordinatnya sebanyak 4 titik. Kemudian yang terakhir ini ada setting transformation setting ya. Ini untuk target SRS. Nah, ini di bagian setting, konfigurasi setting itu kita akan mengecek apakah yang kita buat itu tadi sudah berkoordinat UTM zone 49S atau belum. Nah, kita coba klik menu setting, transformation setting, kemudian di target SRS-nya kita cek dengan klik setting. Nah, ini kita pilih UTM zone 49S. Ini sudah sesuai. Langsung kita klik OK saja. Oke. Kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita mulai start georeferencing untuk menghasilkan file raster tadi ya. Oke, kita start georeferencing. Nah, ini kita inputkan kembali, memilih zona koordinat yang kita pilih tadi, UTM 49S. Setelah itu nanti akan muncul otomatis di halaman editor. Nah, ini sudah muncul otomatis di halaman editor dengan keempat titik koordinat yang sudah kita setting tadi, titik poin yang sudah kita setting. Selanjutnya kita langsung melakukan digitasi dengan raster yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita mulai digitasi. Kita akan melakukan digitasi peta kota Semarang. Ini sesuai modul, sudah ada tahapannya. Nah, untuk melakukan digitasi kita perlu mengeklik layer, terus pilih shapefile
layer. Di sini kita pilih yang poligon saja karena kita mau membagi-bagi daerah sesuai dengan kecamatannya. Jadi kita pilih poligon. Setelah itu kita cek apakah koordinatnya itu sudah sesuai dengan zona Jawa Tengah, UTM zona 49S. Terus kalau sudah sesuai kita pilih. Ini kita langsung membuat field. Nah, untuk field yang otomatis terbuat itu ID. Ini kita akan tambahkan field satu lagi dengan nama kecamatan. Nama underscore kecamatan. Tipe datanya sama, terus lengthnya kita buat 30. Terus langsung kita add field saja. Oke, kita klik. Ini sudah menambahkan field baru. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini kita akan menyimpan pembagian kecamatannya di folder yang sudah saya buat di awal-awal tadi dengan nama kota underscore Semarang. Nah, ini dia akan tersimpan dengan tipe SHP. Langsung klik save. Nah, kalau sudah muncul, ini bedanya kalau di modul coba Semarang SMG, tapi kalau di tutorial kota SMG ya. Kita cek dulu properti yang sudah kita buat tadi, kecamatan yang sudah kita buat, apakah dia sudah masuk ke koordinat UTM atau belum, karena ini penting sekali, harus dipastikan dia sudah masuk ke koordinat UTM. Setelah itu, ini juga bisa ya pakai atribut, mengecek atribut apa aja yang tersimpan. Ini juga lewat situ juga bisa. Kemudian sesuai yang di modul, setelah kita melakukan editing polygon, kita langsung masuk ke tool editing untuk melakukan ini ya, memotong area. Untuk melakukan penandaan area, kita harus mengaktifkan toggle editing dulu, baru fitur-fitur yang di sebelah toggle editing nanti aktif. Coba ya, kita langsung aktifkan toggle editingnya. Ini saya akan melakukan contoh area yang ada di modul saja, sama kayak modul Gayam Sari Semarang Timur ya, yang akan saya tandai area kecamatannya ya. Ini sebagai contoh saja. Kita aktifkan toggle editing, baru nanti yang sebelahnya akan mau aktif. Lalu kita add. Nanti untuk kalian bisa praktekkan di luar area saja ya, yang area-area yang perbatasan saja nggak apa-apa biar lebih mudah. Oke, kita langsung add fitur. Di sini saya klik bagian area yang akan saya tandai sebagai area kecamatan. Klik menyesuaikan dengan perbatasan areanya. Oke, sudah selesai. Kita masukkan ID-nya nomor 1 saja ya, karena baru pertama kali melakukan pemisahan area. Nama kecamatannya kita anggap saja Gayam Sari. Padahal ada 2 kecamatan yang di situ, tapi kita anggap saja ini sebagai contoh saja, Gayam Sari. Oke. Dia sudah berubah menjadi ungu sesuai dengan yang kita buat tadi. Ini kita cek atributnya benar. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa save langsung hasil shape-nya kita tadi yang sudah kita buat fiturnya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan setting untuk area ini, akan kita jadikan transparan. Kita klik kota Semarangnya, properti, pilih properti. Kemudian setelah itu muncul Windows, kita pilih yang style. Di sini ada simple fill.
Oke, di bagian fill kita pilih yang transparan. Setnya kita ambil merah saja, nanti area garis-garis pinggirnya akan jadi warna merah. Kita apply. Oke, setelah kita klik OK, oh ini ternyata garisnya kurang tebal. Kita setting lagi di bagian ini ya. Terus kita pilih outline-nya ya, kita gedekan width-nya, terus kita apply, kemudian langsung akan terlihat seperti ini. Nah, untuk memotong, ini tahapan ini sudah sesuai dengan yang ada di modul ya. Kita cek coba, ini sudah sesuai. Nanti prosesnya, tahapannya sudah ada yang sesuai yang ada di modul, jadi nanti bisa dibaca kembali kalau misalkan bingung. Oke, saya scroll ke bawah, split fitur. Nah, ini kita sampai ke split fitur untuk memotong area ini tadi menjadi 2 area, karena tadi kan ada Semarang Timur sama Gayam Sari. Jadi kita potong kembali area ini. Kita kembali lagi ke QGIS. Jangan lupa toggle editingnya harus aktif. Kalau nggak aktif, nggak bisa aktif, nggak bisa diklik. Nah, ini kalau nggak aktif seperti ini. Kalau aktif seperti ini. Ya kan, terlihat. Oke, kita langsung edit. Kita melakukan split pada daerah tadi. Pilih sesuai dengan garis batas area Semarang Timur dan Gayam Sari. Nah, ini sudah terbagi menjadi 2. Kita coba cek atributnya ya. Ini kita cek atributnya. Oh, dia sudah berisi 2 area ternyata. Untuk atribut, isi dari atribut itu sudah terbagi menjadi 2 area. Area yang ini untuk Gayam Sari, yang ini Semarang Timur. Diklik saja yang bagian recordnya ya, untuk mengetahui area ini area mana. Kita ganti area yang Semarang Timur, record yang kedua, yaitu area Semarang Timur. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah sesuai atributnya, sesuai dengan area yang sudah kita tentukan. Nah, oke, ini sudah selesai kita melakukan digitasi area Gayam Sari dan Semarang. Nanti kalian bisa coba ya area ini, area yang di tepi-tepi kota Semarang, biar lebih mudah dan lebih detail. Ini bisa dipilih untuk melakukan digitasi. Nanti setelah, untuk ketika kita memilih area dan sudah selesai memilih area, itu klik kanan ya, jangan lupa diklik kanan untuk mengembalikan kursor seperti sedia kala. Oke, ini untuk tanda yang sudah digitasi itu di dalam atribut ada areanya. Itu tanda jika memang sudah selesai digitasi. Ini seperti ini ya, harusnya seperti ini untuk menandai area digitasi yang sudah terselect di dalam atribut. Untuk saran dari saya, digitasinya mulai dari yang terluar dulu ya, agar lebih mudah untuk select area. Untuk latihan praktikumnya silakan bisa dicek di modul, melakukan split fitur di kecamatan masing-masing yang sudah dipilihkan. Untuk praktik sendiri ya. Oke, untuk praktikum kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.